Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Dirakania dengan NIM 25040600037 dari Prodi Pendidikan Kimia 2B. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal mengenai kinetika kimia dan membahas 5 soal. Langsung saja pada soal pertama. Pada percobaan pengaruh luas permukaan, CaCO3 atau kalium karbonat berbentuk keping dan serbuk direaksikan dengan cuka. Tuliskan reaksi kimianya, lalu prediksikan sampel mana yang bereaksi lebih cepat dan jelaskan alasannya. Nah, untuk reaksi yang terjadi yaitu CaCO3 ditambah 2CH3COOH akan menjadi CaCH3COO 2 kali dan tambah CO2 dan juga H2O. Untuk prediksinya, yaitu hasil serbuk CaCO3 itu bereaksi lebih cepat dibandingkan kepingan. Mengapa demikian? Karena serbuk CaCO3 ini memiliki luas permukaan yang lebih besar, di mana semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak partikel yang berkontak langsung dengan larutan, sehingga meningkatkan frekuensi tumbukan yang lebih efektif dan reaksi akan berlangsung lebih cepat. Jadi, untuk reaksi yang lebih cepat itu reaksi serbuk CaCO3. Kemudian untuk nomor 2, pada percobaan Na2S2O3 dan HCl, waktu reaksi ditentukan dari saat tanda silang atau X tidak lagi terlihat. Jelaskan mengapa metode ini dapat digunakan untuk menilai laju reaksi dan campuran mana yang diperkirakan bereaksi paling cepat ketika konsentrasi Na2SO2 SO3 paling besar. Jawab. Untuk reaksi yang terjadi, yaitu Na2S2O3 ditambah 2HCl akan menghasilkan 2 NaCl ditambah SO2 dan juga sulfur ditambah H2O. Nah, untuk metode X ini perlu kalian ketahui, metode X ini akan menghasilkan reaksi endapan sulfur yang membuat larutan menjadi keruh. Nah, ini sudah ada pada reaksinya di mana nantinya Na2S2O3 ditambah HCl akan menghasilkan sulfur atau es di sini kan. Kemudian untuk tanda X itu akan tidak terlihat saat kekuruhan meningkat. Kemudian, untuk waktu hilangnya tanda X ini digunakan sebagai indikator cepat lambatnya reaksi. Nah, untuk prediksi hasilnya itu, campuran dengan konsentrasi Na2S2O3 paling besar bereaksi dengan cepat. Mengapa demikian? Karena larutan N2S2O3 ini memiliki konsentrasi yang tinggi, sehingga jika konsentrasinya itu tinggi, maka jumlah partikel itu akan lebih banyak. Untuk frekuensi tumbukan juga meningkat. Nah, reaksinya itu juga lebih cepat dan juga sehingga kalau reaksinya lebih cepat itu akan X-nya atau tanda X-nya itu akan lebih cepat menghilang. Untuk soal nomor 3, pada percobaan pengaruh suhu, campuran reaksi dilakukan pada suhu kamar dan pada suhu lebih tinggi. Prediksikan hasilnya dan jelaskan berdasarkan teori tumbukan mengapa suhu dapat memengaruhi laju reaksi. Untuk prediksi hasil, reaksi pada suhu lebih tinggi itu akan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan suhu kamar. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan teori tumbukan, di mana kalau suhunya itu naik, maka energi kinetik partikelnya juga akan meningkat. Nah, nantinya partikel ini bergerak lebih cepat. Nah, untuk tumbukannya, maka tumbukan juga terjadi lebih sering. Lebih banyak tumbukan yang terjadi, maka tumbukannya akan memiliki banyak energi yang akan sama dengan energi aktivasi. Akibatnya, jumlah tumbukan efektif itu meningkat dan juga nantinya lajunya juga akan meningkat. Jadi, reaksi pada suhu lebih tinggi itu berlangsung lebih cepat dibandingkan suhu kamar karena sesuai dengan teori-teori tumbukan yang ada. Semakin suhunya itu naik, maka energi kinetik partikel itu meningkat. Kemudian pada percobaan keempat, percobaan katalis H2O3 3% diamati tanpa katalis dan dengan katalis seperti ragi, MnO2, atau Ki. Tuliskan persamaan reaksi penguraian H2O2 dan jelaskan peran katalis dan apakah katalis habis selama reaksi berlangsung. Nah, untuk reaksi penguraian itu, kita dapat tuliskan bahwasanya 2H2O2
akan menjadi 2H2O ditambah O2. Kemudian ada peran katalis. Peran katalis di sini yaitu untuk mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dan memberikan jalur reaksi alternatif yang lebih mudah. Lalu, apakah katalis ini bisa habis? Nah, jawabannya itu tidak. Katalis tidak akan habis karena selama reaksi, katalis ini itu berfungsi untuk membantu proses reaksi, bukan untuk penghabisan dan dapat digunakan kembali nantinya katalis ini. Kemudian pada nomor 5, dalam analisis data kinetika digunakan pendekatan laju relatif yaitu 1/T. Jika atau L/T. Jika waktu reaksi campuran adalah 20 second, hitunglah laju relatif. Setelah itu jelaskan bagaimana hubungan nilai T dengan laju reaksi. Diketahui bahwasanya T-nya itu 20 second atau 20 detik. Nah, maka rumus laju relatifnya yaitu 1/T atau 1/20 dan kita dapatkan yaitu 0,05 second pangkat min 1. Lalu apa hubungan antara waktu dengan laju reaksi? Hubungan antara waktu atau T dengan laju reaksi yakni laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Kemudian semakin kecil nilai T, semakin kecil nilai T atau laju relatif yang didapatkan, maka reaksi itu akan semakin cepat dan juga lajunya itu maka semakin besar. Kemudian, semakin besar nilai T, itu reaksi semakin lambat dan lajunya itu kecil. Berarti laju itu dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai T atau laju relatif. Jika laju relatifnya itu besar, nilai T-nya itu besar, maka reaksinya semakin lambat, tapi laju reaksinya itu kecil. Jika T yang didapatkan itu kecil, maka reaksinya itu semakin cepat dan juga laju reaksinya itu besar. Sekian penjelasan 5 soal dari saya mengenai kinetika kimia. Banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.